Kalian ingin melihat cerita tentang 3 orang sahabat? 3 orang dengan karakter yang berbeda, tapi setiap hari selalu bersama. Pagi itu, kelas berjalan seperti biasanya. Guru menjelaskan pelajaran, dan para santri sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ini namanya Fikri. Dia punya satu hobi sederhana, yaitu menulis. Dan yang di sampingnya, Rafa, teman yang selalu ada di samping Fikri, kadang membantu dan kadang juga mengingatkan. Nah, kalau yang satu ini namanya Zaki. Dia memang orang yang iseng, tapi sekaligus penghibur. Tapi di balik semua itu, ada satu sosok yang cukup berpengaruh dalam perjalanan Fikri. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, Ustadz Wildan. Dari mahfuzat ini kita bisa belajar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat, dan sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah orang yang memberi warna bagi kehidupannya dengan kebaikan. Baik, kita cukupkan dengan pembacaan ayat Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Pik, ayo. Oh iya, ayo kita lah. Ente kenapa, Fikri? Nggak apa-apa. Yang bener. Lah, beneran Rafa, aneh nggak apa-apa. Tadi kok ngelamun? Enggak ada yang ngelamun. Kok kalian pada nggak nungguin sih? Lah, kirain ada orang. Udah lah, ayo lapar nih, kamar aja. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik akhlaknya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi gimana ya caranya biar bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Sedangkan aneh sendiri cuma bisa nulis. Teman yang satunya cuma bisa makan. Satunya lagi cuma bisa ngomong. Terus aneh harus gimana ya? Aduh. Terkadang kita memang tidak langsung sadar kalau sebuah nasihat ternyata bisa berarti banyak. Tanpa disangka, Fikri menemukan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Aneh haus deh. Haus apa tuh? Haus ilmu pengetahuan. Bisa aja. Berbos yuk. Ayo. Gas. Yalah. Ucapan Ustadz Wildan kembali terngiang di benak Fikri. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat, dan sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah orang yang memberi warna bagi kehidupannya dengan kebaikan. Ia pun mantap mengikuti perlombaan itu dan segera menceritakannya kepada Rafa dan Zaki. Jack, Rap, aneh akhirnya nemu suatu cara biar aneh bisa bermanfaat bagi orang lain dengan kemampuan yang aneh bisa. Ya, apa yang ente bisa selain bikin surat buat santriwati? Mulutmu. Nih, Apaan tuh? anak ikut lomba ini, lomba menulis tingkat nasional. Dan kalau aneh menang, karya aneh bakal dipublikasikan. Semua orang bakal kenal siapa aneh. Dan satu dunia bakal mendapatkan manfaat dari tulisan anak. Oh, jadi gitu, Pik. Kemarin ente ngelamun gara-gara mikirin itu.
Menurut ente gimana, Rap? Kalau kata aneh ya, Pik, lanjut aja. Siapa tahu nanti ente menang. Hei, juga ya. Dia nggak, Jack? Jack, Apaan? ngedengerin gak sih dari tadi? Lapar mulu, ente mah badan kecil makan banyak. Ayo kantin. Yuk. Ayo ah. Namun, tanpa disadari, ada perasaan yang mulai merasa ditinggalkan. Fik. Hah? Enggak, kantin. Nggak dulu ah, lagi sibuk ini. Belum selesai. Serius? Seriusan nih masih lama ini. Nggak dia. Hari demi hari, ia terus menulis. Fikri semakin mantap mengejar mimpinya dan memberikan yang terbaik dalam lomba yang ia ikuti. Untuk mohon kemudahan dalam perjuangannya, ia melangkahkan kaki menuju masjid untuk menunaikan sholat. Tapi ternyata sesuatu yang tidak ia duga akan terjadi hari itu. Ambisinya begitu kuat, sampai tanpa sadar ia mulai mengabaikan orang-orang yang selama ini selalu mendukungnya. Ente lihat buku tulisannya nggak? Oh, buku tulis yang ente tulis buat santriwati itu bukan? Serius dikit bisa nggak sih ente? Kalem, Fik, kalem. Minum dulu nih. Ente bisa serius nggak sih Jack? Ini sesuatu yang sedang aneh bangun. Astagfirullahaladzim. Ah udahlah, ngomong sama ente nggak bakal ada kelarnya. Kenapa? Fikri. Betulan nih. Oh ente pelakunya. Ente kan yang ambil buku Ana. Loh, maksud ente apaan, Pik? Nggak usah pura-pura nggak tahu dah. Ane tahu ya. Ente itu nggak seneng kalau Ane berada satu langkah lebih maju daripada ente. Iya kan? Kok ente ngomong gitu sih, Pik? Enggak. Ente nih nggak bakal paham. Ngomong sama ente sama kayak ngomong sama Jaki. Oke, Pik. Ane paham. Ente lebih hebat daripada kita berdua. Tapi, satu hal yang perlu ente tahu, Pik. Ane nggak pernah berprasangka buruk maupun menyakiti teman. Ane tahu ente ingin membuat pesan yang bermanfaat. Ane juga tahu ente ingin bermanfaat bagi dunia. Tapi sebelum ente bermanfaat bagi dunia, ubah dulu sikap buruk ente. Dan satu lagi ya, Pik. Ana ngambil buku ini karena Ana tahu buku ini tuh penting buat ente, bukan karena ingin jatuhin ente. Buku yang selama ini ia cari akhirnya kembali. Namun, ada sesuatu yang ikut hilang. Kepercayaan dari teman-temannya. Ambisinya begitu besar hingga ia lupa menjaga hati dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya, Fikri mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memperbaiki tulisannya hingga lupa memperbaiki sikapnya. Mungkin bukan orang lain yang harus ia perbaiki terlebih dahulu, melainkan dirinya sendiri.
Ane tahu ente ingin membuat pesan yang bermanfaat. Ane juga tahu ente ingin bermanfaat bagi dunia. Tapi sebelum ente bermanfaat bagi dunia, ubah dulu sikap buruk ente. Sekarang Fikri mengerti bahwa menjadi lebih baik bukan hanya tentang meraih apa yang ia inginkan, tapi juga tentang belajar menghargai, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan. Di hari kemarin, ia berhasil menyelamatkan tulisannya, tapi ia gagal menyelamatkan hati temannya. Kini, dengan terpaksa, ia mengubur mimpi besarnya.